Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang pengenalan tools lab virtual. Ini ada Kode ORS. Kode ORS sebuah organisasi nirlaba yang mempunyai misi agar setiap orang dapat belajar ilmu komputer, khususnya pemrograman. Kode ORS juga ingin agar jumlah wanita dan anak-anak dari negara tertinggal dapat semakin banyak mempelajari ilmu komputer. Kode ORS berharap bahwa ilmu komputer dapat diterapkan di kurikulum pelajaran bersama pelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematik seperti biologi, fisika, kimia, dan algebra. Saat ini sudah 45 juta pelajar telah berpartisipasi dalam Hours of Codes yang diselenggarakan Kode ORS. Nah, bisa kita lihat sebuah website dari Kode ORS, dan selanjutnya ada Black Labs. Tujuan dari Collabs inisiatif adalah untuk memfasilitasi penggunaan laboratorium online dan aplikasi pembelajaran inquiry untuk pendidikan sains di sekolah. Inisiatif GoLab menyediakan ekosistem GoLabs untuk para guru, di mana mereka dapat menemukan berbagai lab online dan membuat ruang pembelajaran inquiry yang disesuaikan. Selanjutnya, inisiatif GoLabs mengadakan pelatihan bagi para guru di seluruh Eropa tentang topik pendidikan sains berbasis inquiry di sekolah dan penggunaan ekosistem GoLab. Saat ini inisiatif GoLab didanai oleh proyek NextLab. Di bawah ini kita akan menemukan daftar semua proyek yang telah bersama mendanai inisiatif GoLab. Bisa kita lihat website GoLab dan ada beberapa lab seperti Electrical Circuit Lab, Gravity Force Lab, Hypothesis Scratchpad, Acid Based Solution. Selanjutnya ada lab gaya gravitasi. Lab ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan gaya gravitasi yang digunakan oleh dua objek, memungkinkan untuk mengubah properti objek dan melihat bagaimana perubahan itu mengubah gaya gravitasi di antara mereka. Laboratorium memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, untuk menghubungkan gaya gravitasi dengan massa benda dan jarak antar benda. Kedua, untuk menjelaskan hukum ketiga Newton untuk gaya gravitasi. Ketiga, untuk merancang eksperimen yang memungkinkan pengguna memperoleh persamaan yang menghubungkan massa, jarak, dan gaya gravitasi. Dan terakhir, menggunakan pengukuran untuk menentukan konstanta gravitasi pesawat. Untuk prakteknya bisa kita klik pada sebuah URL ini. Kita lewati saja. Selanjutnya ada sebuah Scratch. Scratch merupakan bahasa pemrograman berbasis visual gratis yang dapat kita gunakan untuk membuat berbagai cerita, games, animasi, musik, seni, dan presentasi. Bagaimana caranya? Hanya dengan drag and drop sebuah blok warna pada modul. Scratch dapat dijalankan dengan mudah tanpa harus menguasai bahasa pemrograman yang susah. Apa itu Scratch? Scratch adalah bahasa pemrograman berbasis visual yang interaktif dan fun. Kita bisa membuat animasi, permainan, dan kreasi menarik yang lain. Scratch memudahkan programmer dalam membuat program tanpa perlu khawatir dengan penulisan sintaks karena tidak perlu menulis kode. Hanya dengan drag and drop blok-blok kode yang sudah disediakan kemudian disusun dan membentuk sebuah logika yang bisa dijalankan sehingga menjadi sebuah pemrograman. Bahasa pemrograman ini dibuat oleh Mid Media Lab dari Massachusetts Institute of Technology yang dirancang untuk pembelajaran anak umur 8-16 tahun. Meskipun begitu, setiap orang dari segala umur bisa menggunakan Scratch sebagai media pembelajaran. Oke, bagaimana cara menggunakan Scratch? Kita bisa dalam bentuk versi web, kita bisa langsung klik Start Teaching. Dalam versi desktop, kita harus menginstal atau mendownload dulu Scratch Editor dan Adobe Air. Selanjutnya, lakukan instalasi sampai selesai dan jika sudah, buka sehingga akan menampilkan tampilan seperti gambar pada slide ini. Scratch Development Environment. Jadi seperti ini kita pengembangan Scratch. Dan ada canvas. Blok-blok kode yang sudah kalian rancang akan berjalan atau tampil di canvas. Bisa juga disebut window. Di dalam canvas terdapat logo bendera hijau dan lingkaran merah berfungsi untuk menjalankan dan memberhentikan program. Selanjutnya ada sprite. Sprite adalah gambar objek yang bisa diprogram dan gambar kucing adalah sprite default. Sprite ini akan berisikan blok-blok perintah yang dirancang agar menjadi interaktif seperti bergerak, memiliki suara, dan lain-lain. Kita juga bisa ganti dan menambah sprite di menu sprite dan pilih sprite from library. Jadi kita bisa memilih sprite
Berbagai sprite di sini ada. Kita ambil mana yang mau di-sprite. Atau bisa juga menggunakan sprite di luar Scratch. Pilih upload sprite from file. Jadi jika kita memiliki file sprite, langsung saja kita upload sini. Misalnya backdrop dan stake. Backdrop adalah gambar latar belakang pada kanvas. Backdrop bisa diganti di bagian stake yang terletak sebelah kanan dari tempat sprite. Pada menu backdrop, kalian bisa pilih backdrop yang sudah disediakan script, yaitu choose backdrop from library. Stake dapat diisi blok-blok perintah kecuali blok motion. Kode. Script adalah kumpulan blok-blok perintah yang akan kita gunakan untuk memprogram. Masing-masing blok memiliki berbagai fungsi-fungsi yang berbeda. Ini ada kode motion. Motion block digunakan untuk menggerakkan sprite seperti perintah move 10 step. Perintah tersebut menggerakkan sprite sebanyak 10 langkah. Dan kode looks. Looks block digunakan pada segala sesuatu yang berhubungan dengan tampilan pada program, misalnya mengganti kostum pada sprite atau mengganti backdrop. Ini ada kode sound. Sound block digunakan untuk memberikan suara pada sprite ataupun stake, seperti contoh memberikan suara pada kucing dan memberi backsound pada program. Ada kode event. Event block adalah salah satu blok yang sangat penting dalam membuat program, karena di dalamnya ada perintah when green flag click, yang artinya ketika bendera hijau pada kanvas diklik, semua script di dalamnya akan berjalan atau dieksekusi. Blok ini berfungsi untuk men-trigger script agar berjalan. Ini ada kode kontrol. Kode kontrol blok digunakan untuk mengontrol script. Script dapat dikontrol dengan perintah seperti repeat 10, yang artinya ulangi script dalam misalnya 10. Ini ada kode sensing. Sensing blok digunakan untuk mendeteksi sebuah objek. Ada kode operator. Operator blok digunakan untuk melakukan operasi matematika. Hanya ada kode variabel. Data blok digunakan untuk menyimpan data pada program menggunakan variabel. Contoh, pada game bola, di mana game tersebut perlu menyimpan skor pemain, variabel lah yang akan menyimpan skor tersebut dan menampilkannya pada sebuah kanvas. Oke, saatnya membuat program. Dan bagaimana caranya? Caranya tinggal drag and drop. Kita hanya perlu drag and drop sebuah blok-blok kode tersebut. Namun yang perlu dicatat adalah rangkaian blok tersebut harus sesuai dengan logika yang benar. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktek dan membuat sebuah program. Itu saja. Belajar dari kita, selanjutnya kita akan melakukan praktek. Oke, terima kasih. Sekian.